penyiksaan yang gila-gila zaman Romawi itu sudah ada. Tapi pada masa Great Tribulation ini ada siksaan dahsyat belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang tidak akan terjadi lagi. Bahaya sekali masa itu. Karena itu terjadilah banyak kemuliaan. Shalom sahabat Evata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Evata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Maka coba lihat ini mulai muncul antikris, lalu Great Tribulation, lalu terjadi sengsara besar. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu, masa Great Tribulation itu, akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Ini penderitaan hebat. Belum pernah terjadi di dunia. Potong orang bagi 17 sudah ada. Ya. Strom kasih mati juga sudah ada. Ya. Diadu dengan binatang buas sudah ada. Di sate masukkan dari kayu dari lubang pantat tusuk sampai sini dari pagar-pagar itu sudah pernah ada. Penyiksaan yang gila-gila zaman Romawi itu sudah ada. Tapi pada masa Great Tribulation ini ada siksaan dahsyat belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Itu bahaya sekali masa itu. Karena itu terjadilah banyak kemurtatan pada waktu itu. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Tak usah takut. Karena pada waktu Great Tribulation terjadi kita sudah tidak di sini lagi. Oh haleluya. Antikris datang, jangan takut. Karena kita sudah tidak di bumi lagi. Kita sudah diangkat. Maka orang percaya tidak akan mengalami masa antikris. Orang percaya tidak akan mengalami Great Tribulation ini. Tapi saudara ya, setelah orang percaya diangkat, 3,5 tahun pertama itu pemberitaan Injil dan pertobatan Israel. 3,5 tahun kedua antikris dan Great Tribulation dan kemurtatan besar terjadi. 3,5 maka babak baru setelah kenaikan Kristus, setelah kenaikan orang percaya bersama-sama Kristus pergi ke surga, itu jadi begini, ada 7 tahun. Nah 7 tahun ini dapat dari mana? Dan dibagi 2, 3,5 tahun ini dapat dari mana? Hitungannya dari mana? Dari Daniel 9 ayat 27. Lihat Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. 1 kali 7 masa. Raja itu kelihatannya mengacu pada antikris. Maka antikris datang, dia akan memerintah sebagai raja. Siapa dia? Kok bisa perintah seluruh dunia ini bagaimana nih? Ya.
Apakah dari Uni Eropa kah? Atau dari Amerika kah? Yang menguasai dunia kah? Kita bahas nanti. Ya. Tapi raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 1 masa atau 1 tahun. 1 kali 7 masa ya 1 kali 7 ya 7. Berarti 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu berarti 3,5 tahun. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Yang membinasakan itu adalah antikris. Maka antikris baru akan muncul pada pertengahan 7 tahun itu. Setelah 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua baru dia muncul. Nah, maka antikris akan muncul pada pertengahan 7 tahun. Tapi sekali lagi, orang percaya tak usah khawatir. Karena kita sudah tidak di bumi. Ya, ada janji Tuhan bahwa kita tidak akan terkena masa itu. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia dan mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan. Berarti engkau tidak mengalami hari pencobaan itu. Kenapa engkau tidak mengalami hari pencobaan? Karena engkau sudah diangkat. 3 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu engkau sudah diangkat. Sampai di sini paham? Ya. Nah, ini kan 3,5 tahun sampai 7 tahun. Karena nubuatnya bilang 1 kali 7 masa. Nah, di ujung 7 tahun itu, di ujung 7 tahun itu, Tuhan Yesus datang lagi. Datang tahap kedua. Jadi ini datang 2B. Ini mereka menggunakan kata Yunani apokalipsis. Kalau yang pertama 2A itu parousia. Kedatangan 2B mereka sebut sebagai apokalipsis. Dan ini adalah datang bersama orang-orang kudus. Kenapa bisa bersama? Karena kan orang kudus sudah dibawa ke surga. Maka datang kedua tuh diiringi bukan hanya malaikat, tapi orang kudus juga. 1 Tesalonika 3:13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Dalam King James, ya, with all Israel, bersama dengan semua orang kudusnya. Jadi dia datang 2B itu tidak datang sendiri, datang dengan semua orang kudus. Yudas 14. Juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, Tuhan datang beribu-ribu orang kudusnya. Jadi kembali ke gambar kita. Di ujung ini, 7 tahun ini, Kristus datang lagi. Dengan orang-orang kudus. Tapi beda dengan 2A. 2A datang cuma di awan-awan. Tapi 2B ini datang sampai bumi. Kakinya injak bumi ini. Mendarat di mana kira-kira? Ya? Mendarat di Kwan Heum. Dilihat dari Kisah 1 ayat 11. Dia yang terangkat ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Itu memang bicara cara. Mungkinkah juga bukan cuma cara tapi tempatnya sama. Yesus naik ke surga dari bukit apa? Bukit Zaitun. Maka dia datang kali kedua, kakinya akan kembali injak bukit Zaitun. Dan satu mujizat besar terjadi. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara. Setengah lagi ke selatan. Mendarat sampai di bumi.
saat dia datang. Kedua ini, pada waktu dia datang, karena yang berkuasa di bumi, ada iblis, ada antikris, dan ada nabi palsu. Ini trio mesum ini, ada antikristus. Tapi yang datang ini, Kristusnya. Maka sekarang Kristus datang ke dunia yang sedang dikuasai oleh antikristus. Tapi di balik antikris ini ingat ada iblis. Dan iblis ini pengikutnya banyak. Dia datangkan segala macam dari segala setan-setan lokal juga dia bawa semua. Ya. Leak, apalagi buntiana, vampir, apa segala macam dibawa dia di belakang dia. Ya, berarti kekuatannya besar. Tapi Kristus yang datang itu juga kekuatan tidak main-main karena diiringi oleh para malaikat. Maka berhadap-hadapanlah dua kekuatan besar ini. Trio mesum di sebelah dan Kristus, orang-orang kudus dan para malaikat di sebelah. Maka terjadilah peperangan yang besar. Inilah yang disebut sebagai perang Harmagedon. Ya. Dan tak usah dipertanyakan siapa menang. Ya, pastilah yang menang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Nah, apa Kristus, antikristus di sini, Kristusnya di sini. Apa yang terjadi antara Kristus dan antikristus? 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Si pendurhaka itu antikris. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Matilah antikris. Ya. Jadi kira-kira kembali ke gambar kita. Maka pada kedatangan yang 2B ini ada perang Harmagedon. Dan setelah peperangan itu dimenangkan, masuklah Kristus menghakimi seluruh dunia, di mana semua bangsa akan berhadapan dengan dia, dan dia memisahkan seperti kambing dari domba yang di Matius pasal 25. Nah, habis itu apa? Setelah nabi palsu lempar neraka, antikris dimusnahkan. Terus iblisnya belum dimusnahkan, tapi cuma dipenjara. Penjaranya lama, penjaranya 1000 tahun. Setelah itu Kristusnya lalu mendirikan sebuah kerajaan di bumi ini selama 1000 tahun. Ya, maka iblis dipenjara, kerajaan 1000 tahun berjalan. Karena kerajaan 1000 tahun ini, iblisnya dipenjara selama 1000 tahun, maka kerajaan itu tidak ada iblis di dalam. Maka aman. Tidak ada pencuri, tidak ada perampok, ya, tidak ada segala macam kejahatan, tidak ada. Karena apa? Karena iblis lagi di penjara. Tidak ada orang tukang omong kosong karena bapak segala dusta sedang ada di penjara. Ya kan? Wahyu 20 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu dia akan dilepaskan itu sedikit waktu lamanya. Jadi nanti setelah 1000 tahun iblis dilepas lagi. Ya, sedikit lepas, kasih waktu sedikit. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Dan mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Siapa ini orang-orang yang duduk di tahta dan punya kuasa menghakimi dan memerintah? Ini kerajaan 1000 tahun berjalan. Maka orang kudus yang
tahun yang lalu dibawa pergi ke surga itu, turun sama-sama dengan Kristus, lalu Kristus bangun kerajaan 1000 tahun di bumi ini, maka yang diperintah rakyatnya ini adalah orang-orang yang masih tinggal di bumi, sedangkan pemerintahnya, DPR-nya itu adalah para orang kudusnya. Ya. Maka mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Dan tidak menyembah binatang. Itu nabi palsu. Binatang itu antikris. Dan patungnya, dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Tandanya antikris. 666 itu. Apa itu? Nanti kita bahas. Dan mereka hidup kembali. Orang-orang mati syahid itu. Mereka hidup kembali. Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Bandingkan dengan 2 Timotius 2:12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Memerintah di mana? Ya di kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu bukan surga loh. Itu terjadi di bumi ini. Tapi bumi ini kelihatannya sudah dibaharui sedemikian rupa sampai kejahatan tidak ada. Air mata perkabungan tidak ada. Ya, kejahatan tidak ada. Bahkan dalam doktrin dispensasional ini, bahkan semua binatang tidak buas lagi. Seorang anak bayi bisa bermain-main dengan anak singa, dengan ular. Karena tidak ada lagi semacam itu. Kejahatan satu memangsa satu yang lain tidak ada lagi. Saudara boleh bermain-main dengan buaya. Kalau buayanya mau marah, jangan bro. Kita nih, dulu kita saudara. Lu buaya di air, gua buaya di darat. Gitu. Ya. Nah, 1000 tahun Kristus memerintah. Tapi kerajaannya hanya 1000 tahun. Setelah 1000 tahun ini apa yang terjadi? Iblis dilepas untuk waktu singkat. Ya. Iblis dilepas sedikit. Dan setelah itu iblis akan masuk pada penghukuman terakhir bagi iblis. Dia dilemparkan ke dalam neraka. Lalu masuklah semuanya beralih dari kerajaan 1000 tahun ini. Beralih masuk ke dalam kekekalan. Dan diam bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Nah, tadi waktu Tuhan Yesus datang 2A, yang bangkit dari antara orang mati, itu kan cuma orang percaya. Yang tidak percaya belum bangkit-bangkit. Sampai terus 7 tahun kemudian juga tidak bangkit. Sampai 1000 tahun juga tidak bangkit. Terus kapan mereka bangkit? Di ujung kerajaan 1000 tahun. Baru mereka bangkit. Jadi kebangkitan orang percaya itu di sana. Kebangkitan orang tidak percaya di sini. Ada jarak berapa tahun? Berapa tahun? 1007 tahun. Karena ini bangkit 7 tahun kemudian, lalu datang lagi kerajaan 1000 tahun. Ini bangkit di sini. Berarti kebangkitan orang percaya di sini, dua kebangkitan ini berjarak 1007 tahun. Nah, itu kira-kira ringkasan ajaran dispensasional. Maka kedatangan Kristus yang kedua, itu ada 2 tahap. Tahap pertama, kedatangan untuk orang-orang kudus. Ada rapture di sana, hanya di awan-awan, tidak turun ke bumi. Kedatangan kedua, tahap 2, itu kedatangan bersama orang kudus. Return, datang ke sini, dan itu sampai ke bumi. Jarak 2A dan 2B ini ada 7 tahun berselang. Henry Tyson, seorang dispensasional, dia mengatakan ada 2 aspek pada kedatangan Kristus. Yang pertama, umatnya akan terangkat ke surga. Sedangkan yang kedua, umatnya kembali ke bumi bersama dengan dia. Sudah ke surga, lalu berikut kembali untuk tinggal di bumi. Louis Berkhof, ini bukan orang dispensasional, ini orang reform yang membahas dispensasional. Dia mengatakan, jadi ada 2 kedatangan Tuhan yang terpisah dengan selang waktu 7 tahun. Di mana yang satu mendadak,
dan yang lain dapat diduga. Yang satu mendadak, karena tiba-tiba ini malam juga bisa jadi ini. Ya. Tapi yang satu bisa diduga kenapa? Hitung saja. Ya, kalau pas ini malam muncul dan saudara tidak ikut terangkat, saudara bisa tahu 7 tahun ke depan kan dia datang lagi. Bisa hitung kok. Ya, 7 tahun. Bisa diduga. Yang satu diikuti dengan pemuliaan orang-orang kudus. Yang lain diikuti dengan penghakiman terhadap bangsa-bangsa dan penetapan kerajaan. Menarik ya? Memang Alkitab membicarakan semua peristiwa akhir zaman, peristiwa eskatologis ini tidak dalam sebagai suatu sistematik teologi begitu yang tersusun habis ini. Sebentar kerajaan 1000 tahun di sini, tiba-tiba kebangkitan di sana, ini lari di segala macam kitab sehingga kita pusing ini. Sebenarnya urut-urutannya itu bagaimana? Tapi ajaran dispensasional ini memberikan suatu garis lurus kronologi demi kronologi yang diambil dari bagian-bagian Alkitab dan menjadi suatu urutan peristiwa-peristiwa eskatologis. Jadi menurut dispensasional, kedatangan Kristus kedua itu peristiwa ganda yang terpisah 7 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu benar? Apakah memang kedatangan Kristus kedua itu ada 2 tahap seperti yang mereka ajarkan? Apakah benar ada selang waktu 7 tahun antara 2A dan 2B? Apakah benar bahwa orang percaya tidak mengalami antikris dan Great Tribulation? Saya bukan orang dispensasional. Dan karenanya menurut saya ini tidak benar. Tapi tidak benarnya bukan karena saya bukan orang dispensasional. Tapi karena saya percaya dari kitab suci yang saya baca, yang saya pelajari. Kok saya melihat tidak sama dengan konsep dispensasional. Saya berikan beberapa bantahan. Pertama, selang waktu 7 tahun antara tahap pertama dan tahap kedua membuat sukar untuk melihat keduanya sebagai 2 aspek dari satu kedatangan. Ini 7 tahun ini lama ini. Ya. Sehingga kalau memang ini datang di awan-awan, 7 tahun kemudian baru datang lagi. Jarak waktu yang panjang itu membuat kita harus berpikir bahwa itu bukan 2 aspek dari satu kedatangan, tapi 2 kedatangan. Sehingga akhir jadinya adalah Kristus datang kembali itu, datang ke dunia 3 kali. Pertama kali waktu Natal, kedua kali di awan-awan, dan kedatangan ketiga itu di bumi. Mestinya jadi begitu. Kedatangan 1, 2, 3, bukan 1 lalu 2A lalu 2B. Ya, Louis Berkhof bilang begini, para penganut dispensasionalisme membedakan adanya 2 kali kedatangan Kristus, walaupun terkadang mereka berusaha menjaga kesatuannya dengan mengatakan bahwa kedua kali kedatangan Kristus hanya sekedar merupakan 2 aspek dari peristiwa besar itu. Tapi karena kedua peristiwa itu mereka katakan sebagai 2 peristiwa berbeda dan terpisah selama beberapa tahun, serta masing-masing mempunyai tujuan sendiri-sendiri, maka keduanya tak mungkin dianggap sebagai satu peristiwa tunggal. Jadi kalau mau strict, maka itu 3 kedatangan. Padahal dia datang pertama waktu Natal, dan Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi, bukan 2 kali lagi. Kalau ikut dispensasional punya, itu dia menyatakan diri 2 kali. 1 kali untuk orang kudus, 2 kali bersama orang kudus. Tapi ini 1 kali lagi, sekali lagi. Maka rasanya tidak benar kalau harus dibagi menjadi 2. Ingat ya, tadi mereka bilang 2A itu sebut sebagai parousia. 2B itu adalah apokalipsis. Itu pembedaan mereka. Tapi bantahan saya sekarang adalah dari 3 kata Yunani
yang dipakai untuk menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua, sama sekali tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya dua tahap dari kedatangan itu. Kalau mereka bilang 2A itu adalah parousia, kalau selidiki Alkitab, ternyata yang menurut mereka 2B juga, ternyata pakai parousia juga dalam bahasa Yunani. Mereka bilang 2B itu apokalipsis, tapi kalau diselidiki ternyata menurut mereka 2A juga termasuk pakai apokalipsis juga. Jadi baik parousia itu pakai 2A, 2B, apokalipsis 2A, 2B, bahkan kata yang berikut epifania juga 2A, 2B pakai. Ya. Saya beri contoh misalnya kata parousia. Kata parousia ini digunakan untuk tahap 2A-nya orang dispensasional. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan padamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai parousia Tuhan. Ini parousia. Tapi dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 yang oleh orang dispensasional itu 2B. Dikatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu parousia Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Datang dengan semua orang kudus ini kan 2B ini menurut mereka. Tapi ternyata kata Yunaninya parousia juga. Saya berharap saudara mengerti. Saya menjelaskan tapi agak khawatir ini. Mengertikah saudara? Insya Allah. Sekarang kedua, apokalipsis. Menurut orang dispensasional, apokalipsis hanya untuk 2B. Tapi saudara, kalau diperiksa ternyata apokalipsis untuk 2A juga. 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan apokalipsis Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu menantikan. Ini 2A. Kalau 2B kan tidak usah menantikan. Karena kamu sudah sama-sama dengan Tuhan. Kalau mereka menantikan ini 2A. Kalau 2A, maka kata Yunaninya adalah apokalipsis. Tapi kata yang sama dipakai juga untuk 2B. 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus datang dalam surga. Ya, apokalipsis dirinya menyatakan diri bersama dengan para malaikat. Dan menurut orang dispensasional ini 2B. Tapi ternyata pakai apokalipsis. Ya, kalau boleh tambah lagi. Epifania, kata yang ketiga, juga dipakai untuk 2A. 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tak bercacat, tidak bercela, sehingga hingga pada saat Tuhan Yesus Kristus, epifania dirinya. Tapi kata yang sama dipakai untuk 2B. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ingat, antikris datang. Ini berarti 2B ini. Sudah di atas sana. Tapi Tuhan Yesus membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia epifania kembali. Kesimpulannya apa? Parousia untuk 2A, 2B-nya dispensasional berlaku. Apokalipsis 2A, 2B-nya dispensasional berlaku. Epifania 2A, 2B dispensasional berlaku. Artinya apa? Artinya sebenarnya 3 kata Yunani ini itu dipakai tanpa melihat perbedaan. Ada 2A, 2B. Kata-kata itu, 3 kata itu dipakai secara luas untuk menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua. Sehingga tidak ada dasar membagi itu menjadi 2 dari kata-kata Yunani ini. Itu bantahan kedua. Sekarang yang ketiga. Orang dispensasional bilang waktu antikris datang, kita sudah tidak ada di bumi kan? Sekarang perhatikan ayat ini. 2 Tesalonika 2 ayat 1-3. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ini bicara kedatangan Yesus. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi diri disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Ada ilham-ilham bilang Tuhan sudah datang sini. Jangan mau disesatkan. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi Paulus ini lagi nasihat jemaat Tesalonika. Kalian ini ada banyak orang bernubuat, bikin ilham. Tuhan sudah datang, Tuhan sudah datang. Jangan percaya. Karena apa? Tuhan belum bisa datang.
Karena sebelum dia datang itu harus antikris muncul dulu. Ada murtad dulu, baru dia datang. Jadi jangan percayalah sama nabi-nabi palsu itu. Ini Paulus nasihat untuk jemaat Tesalonika, orang percaya atau bukan? Orang percaya atau bukan? Orang percaya. Kalau orang percaya sudah tidak ada di bumi, apa relevansinya nasihat ini? Untuk apa memberikan nasihat kepada orang-orang yang sudah tidak ada di bumi kalau antikris datang? Tapi nasihat ini diberikan karena mereka akan berhadapan dengan masa itu. Makanya Paulus memberikan nasihat. Sekarang yang keempat. Kita dikatakan orang percaya tidak akan mengalami masa Great Tribulation. Masa penderitaan hebat itu tidak akan dialami oleh orang percaya. Matius 24 seperti saya jelaskan tadi. Itu menjelaskan soal Great Tribulation. Sekarang kita lihat Matius 24. Jadi argumentasi yang kelima ini adalah sejumlah bagian kitab suci menggambarkan orang percaya akan mengalami masa kesengsaraan besar ini. Matius 24, 21, 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang tidak akan terjadi lagi. Ini Great Tribulation. Ayat 22, satu ayat setelahnya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu dipersingkat. Oleh karena orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan ini? Orang percayalah. Justru karena ada orang-orang percaya itulah, maka masa itu dipersingkat. Karena kalau tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Karena saking hebatnya aniaya itu. Justru dipersingkat karena alasan ada orang-orang pilihan di sana. Tapi orang-orang dispensasional bilang begini, bukan. Ini kan Injil Matius. Injil Matius itu ditulis untuk orang-orang Yahudi. Jadi ini bukan orang pilihan dari bangsa-bangsa lain yang sudah naik. Ini adalah orang pilihan dari bangsa Israel. Yang baru bertobat setelah 3,5 tahun pertama. Tapi masalahnya, bagian yang sama, kata-kata yang sama tidak hanya muncul dalam Matius. Tapi dalam Markus, Injil Markus yang tidak ditujukan bagi orang Yahudi. Markus 13 ayat 20. Sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktu. Itu berarti bahwa pada waktu terjadi masa aniaya besar, orang percaya itu ada di situ. Karena mereka ada di situlah Tuhan mau mempersingkat waktunya. Kalau orang percaya sudah tidak ada, ayat ini apa maksudnya? Ya. Terus Matius 24, 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, ini Great Tribulation. Segera sesudah siksaan, berarti habis siksaan itu, apa yang terjadi? 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Anak manusia akan datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi. Coba saudara pikirkan kronologinya. Masa Great Tribulation selesai. Tuhan datang. Lalu malaikat jemput orang percaya dari 4 penjuru bumi. Kalau begitu. Orang percayanya masih di bumi. Pada saat Great Tribulation itu terjadi. Bukan sudah diangkat ke surga. Karena itu Louis Berkhof bilang begini. Matius 24 ayat 29-31 menyatakan tentang kedatangan Tuhan. Di mana orang pilihan dikumpulkan segera sesudah masa kesengsaraan disebutkan dalam konteks ini. Sedangkan menurut teori yang sedang kita bahas, kita bicarakan, dispensasional, seharusnya terjadi sebelum kesengsaraan. Tapi ini sesudah. Lalu satu ayat lagi. Wahyu 7, 13-14. Dan seorang di antara tua-tua berkata kepadaku, kepada Yohanes yang dapat penglihatan itu, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Lalu dia berkata kepadaku, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba.
Ini bicara orang di surga. Ada pertanyaan, siapa orang-orang di surga itu? Adalah mereka yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka tadinya ada dalam kesusahan besar, Great Tribulation. Dan sekarang mereka keluar dari itu dan ada di surga. Kalau begitu, orang percaya juga mengalami Great Tribulation. Tanggapan saya yang kelima. Ingat, kebangkitan orang mati yang percaya terjadi di sini. Pada waktu 2A-nya mereka. Kebangkitan orang mati yang tidak percaya di ujung 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Berarti ada jarak 1007 tahun. Kebangkitan orang mati yang percaya dan tidak percaya. Itu tidak sejalan dengan gambaran kitab suci tentang kebangkitan orang mati. Lihat Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba. Semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Semua dalam kuburan. Yang percaya tidak percaya dengar semua. Ayat 29. Mereka yang telah berbuat baik. Ini orang percaya. Makanya bisa buat baik. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kesannya adalah waktu Tuhan Yesus datang muncul di awan-awan tuh. Bangkit orang mati ini semua orang bangkit. Percaya tidak percaya bangkit. Yang percaya bangkit untuk hidup yang kekal. Yang tidak percaya bangkit untuk dihukum. Tidak ada kesan bahwa ini terjadi selang waktu 1007 tahun. Dan tanggapan berikut. Herman Hoeksma mengatakan ajaran dispensasional ini ajaran yang berbahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau diajar bahwa kita tidak akan mengalami antikris, kita tidak akan mengalami dispensasi masa Great Tribulation, kita tidak ada persiapan, nggak usah khawatirlah. Ya, malam ini Tuhan Yesus muncul di awan, kita sudah take off. Untuk apa takut? Nggak usah repot-repot takut antikris datang, nggak usah. Nggak usah takut masa Great Tribulation, kita sudah nggak ada. Maka kita tidak persiapan. Begitu kita tidak persiapan, tahu-tahu antikris muncul, kita masih di bumi. Begitu Great Tribulation ada, kita masih di bumi. Kita kurang persiapan. Kalau tahu mau ada perang, kita siap-siap dan berjaga-jaga. Tapi cilaka kalau kita anggap tidak ada perang, ternyata perang itu terjadi di muka kita. Habislah kita. Maka Herman Hoeksma berkata bahwa ajaran dispensasional ini adalah ajaran yang berbahaya. Dari beberapa argumentasi ini, saya kira sekalipun menarik ajaran dispensasional, tapi ada kelemahan-kelemahan mendasar dalam teologi mereka. Tapi kalau memang begitu, bagaimana dengan ayat mereka bahwa orang percaya tidak akan mengalami itu? Seperti Wahyu 3 ayat 10 tadi. Ya. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Kan kalau Tuhan melindungi kita dari hari pencobaan, kita tidak akan mengalami hari pencobaan itu. Bagaimana kita jawab ini? Bagaimana persoalan orang kudus bisa datang sama-sama dengan Tuhan? Seperti 1 Tesalonika 3:13, ya. Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kalau tidak pernah ada 2A, bagaimana tahu-tahu Yesus datang orang kudus ikut? Nah, ini orang kudus dari mana? Kalau kita semua masih ada di bumi, terus yang turun dengan Kristus itu siapa? Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua.
Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tác lỗ để bởi sầy bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ao tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài tê bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên pan ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bay ăn xây dựng cái lầu mình pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้าเกินผู้ชายแนวเกินไม่ยังแนวเตเจ้าเกินมานี่จะใจเกินไปป่ายเตcô hơi cần phải lấy phải cô nên xây giải cái bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo hơi cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban đây này lại bù phá chỗ sang cần giá cô mà cái mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này chỗ ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satan đi bản càng đấy thì giờ không năng lo màไปลกกันหยาผู้ฝาติดล่าแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกัน
soi tim hát này cái nào bây giờ cần cho tầm bay càng cái nào mà lòng bay cái lòng bay à cho mày phản ạ như vậy bố phá càng bây giờ soi cần lòng mày thái đi vào nè bây giờ cần lòng mày phản cho bố phá khát tuấn đấy mày bố phản mày nó phản nó mình soi cần lòng mày phản soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bayตรงอย่างว่านั้นเพียไปกันลงทุเพียก็ไปเหมือนในเนาะไปยากว่ากันเราเป็นผู้ฝ่าเจ้ามายิงผู้ฝ่ายาวนางเหล่านี้กันจูนนำทางเบ็ดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวมาไปจ่อยตรงใส่ยาlà ai tộc liền cho có phần bê hạt trong biểu âm na cần bù phá bay coi à mà giải cần lào hạt bờ lệ hạt cho mình nay cần năng phá được bài não bù phá và cần lào tòng lỏng và năm bê căn miêu khung căn này nào coi à bù phá ní tự nhiên chạy hơn nín cần như vậy cần lào mình ai dính tới mà cháu bây giờ tới cho hỏi y lộc tộc tê Giêsu đón xây ra cây mà cháu phạm cần lào bây giờ ý tế cần lâu cho mày ngày ngủ nhìn vậy Giêsu lâu mà hát khá lỗi cần lâu Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lâu cho ngài thái yêu xì xì cha ní ông được thế mà sao phạm cần lâu bay bây giờ cần lâu sân Giêsuไปnhìn xa kia còn mà taoไปเกมGiêsuไปนี่ทั้งเบ็กกันเราทายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝายาวชิใส่วันนี้มีสัญญาสิเรานี่มีทายาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยวงอยากกันเราไม่ไปเกมGiêsuหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาGiêsuกลางหนาวไปป่ายไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเกมGiêsuนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้Giêsuจะใจตองกองเนาะไปกันเที่ยวข้าเราต่อแนวขึ้นไปในทางปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวอย่างสัญญาGiêsuนี้chỗ này cần phá bay và bù phá này yếu chứng xảy Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti
diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa,
Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Berdoalah, ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin. Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, diliputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita, kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan
malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan
kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. 3. Sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi. Dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini. Karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.